Jumpa kembali bersama saya di channel Hani Bajar. Sediakanlah waktu minimal 5 menit saja untuk membaca buku setiap harinya. Minimal 5 menit saja. Perlu Bapak Ibu ketahui, ini bukan program audiobook. Ini adalah program untuk membaca buku. Mari kita belajar bersama-sama, memahami bersama-sama, merenungkannya secara bersama-sama. Buku yang akan kita bahas ini adalah buku Jerusalem, karya Simon Sebag Montefiore. Untuk lebih memahami buku ini, alangkah Bapak Ibu bisa membeli buku Jerusalem karya Simon Sebag Montefiore ini di Gramedia atau di toko-toko buku terdekat, atau Bapak Ibu juga bisa mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang terdekat. Oke, demikianlah perkenalan tentang buku Simon Sebag Montefiore yang berjudul Jerusalem, sebuah biografi. Kita lanjutkan membaca bagian 1, Yudaisme. Menurut Yesaya pasal 60 ayat 12, pasal 52 ayat 1, kota Tuhan Zion, milik Yang Maha Kudus Allah Israel. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Pandangan Herod Agripa I, Raja Yudea, dikutip di dalam Philo de Specialibus Legibus. Kota asalku adalah Yerusalem, yang di dalamnya terdapat tempat ibadah sakral dari Tuhan yang paling tinggi. Kota suci itu adalah kota ibu, bukan hanya bagi satu negara Yudea, tapi bagi sebagian besar tanah-tanah yang bertetangga di samping tanah-tanah non jauh, sebagian besar Asia, dan demikian pula Eropa, untuk mengatakan apapun tentang negara-negara di seberang Eufrates. Menurut Talmud Babilonia, Trade of Tabernacle, dia yang belum melihat Yerusalem di dalam keindahannya tidak pernah melihat sebuah kota dambaan dalam hidupnya. Dia yang tidak pernah melihat kuil di dalam konstruksi utuhnya tidak pernah melihat sebuah bangunan megah dalam hidupnya. Mazmur 137, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Pliny the Elder, Natural History, pasal 5 ayat 15. Atau nomor 5 ayat 15. Yerusalem adalah kota paling terkenal di timur. Oke, demikian testimoni dari beberapa tokoh seperti Herod Agripa, Nabi Yesaya, Talmud Babilonia, bahkan mungkin Raja Daud dari Mazmur 137, dan Pliny the Elders. Sejarah natural, alami, orang yang mempelajari tentang sejarah alam. Oke, bab 1, dunia Daud. Orang Kanaan.
Raja pertama orang Kanaan. Ketika Daud merebut benteng Zion, Yerusalem sudah kuno, tapi ia belum menjadi sebuah kota. Hanya pemukiman gunung kecil di sebuah tanah yang punya banyak nama. Kanaan, Yehuda, Yudea, Israel, Palestina, kota suci Kristen, tanah yang dijanjikan untuk orang Yahudi. Teritori ini hanya 100 kali 150 mil, terbentang di antara sudut tenggara Mediterania dan Sungai Yordan. Daratan pesisirnya yang subur menyediakan jalur terbaik bagi para penyerbu dan pedagang antara Mesir dan imperium-imperium di timur. Namun, kota Yerusalem yang terisolasi dan terpencil 30 mil dari pesisir terdekat, jauh dari rute perdagangan manapun. Berdiri tinggi di tengah sepinya tebing-tebing, ngarai dan bebatuan bukit-bukit Yudea yang terpapar pada iklim membeku, terkadang bahkan bersalju. Musim dingin yang pada sengatan musim panas, musim dingin dan pada sengatan musim panas yang meremukan. Meski demikian, ada keamanan di pucuk bukit-bukit yang menakutkan ini. Dan ada mata air di lembah di bawahnya. Pokoknya cukup untuk menopang sebuah kota. Cukup aneh juga ya. Sebuah kota yang terpencil, jauh dari pemukiman, jauh dari rute perdagangan, bahkan mungkin juga dari cuaca yang sangat membeku di musim dingin dan terkadang bersalju, bahkan di musim panas sangat kepanasan, di musim dingin kedinginan. Kota yang mungkin tidak ada sumber daya alamnya yang bisa memadai, tapi menjadi kota yang selalu diperebutkan. Ternyata itu menandakan adanya apa? Manusia sebenarnya adalah makhluk spiritual. Ya, manusia adalah makhluk spiritual. Mereka bisa memperebutkan suatu tempat yang tidak ada sumber daya alamnya, tidak ada jalur perdagangannya, rute perdagangan yang cukup jauh ya, terisolasi, namun diperebutkan. Itu artinya menandakan bahwa manusia di bumi ini adalah makhluk spiritual. Oleh karena itu mereka percaya dengan sejarah yang harus dipercaya. Mereka memang betul tahu sejarah dan mengerti bagaimana tempat yang sakral itu. Citra romantis kota Daud itu jauh lebih terang ketimbang fakta manapun di dalam sejarah yang bisa diverifikasi. Di dalam kabut prasejarah Yerusalem, fragmen tanah liat, makam-makam potongan batu yang menyeramkan, bagian demi bagian dinding prestasi di dalam istana raja jauh, dan kitab suci Bible hanya bisa menampilkan kilatan-kilatan cepat kehidupan manusia dalam kesuraman yang kuat dan terpisah ratusan tahun. Petunjuk-petunjuk sporadis yang muncul menampilkan sorotan bersekedip mata.
Petunjuk-petunjuk sporadis yang muncul menampilkan sorotan sekelip mata pada momen acak sebuah peradaban yang musnah, diikuti abad-abad kehidupan yang kita tidak tahu apa-apa tentangnya, sampai pemicu berikutnya menyadari gambaran baru yang lain. Hanya mata air, gunung-gunung dan lembah-lembah yang tetap sama, dan bahkan kesemuanya itu telah diarahkan kembali, diukir ulang, diisi kembali oleh milenia cuaca, puing-puing dan ikhtisar manusia. Yang banyak atau sedikit ini adalah pasti. Di masa Raja Daud, kesucian, keamanan, dan alam telah menyatu untuk menjadikan Yerusalem sebuah benteng kuno yang dianggap tidak tergoyahkan. Orang-orang hidup di sana sejak 5000 sebelum Masehi. Pada abad perunggu awal sekitar 3200 sebelum Masehi, masa peradaban urban pertama di Mesopotamia, orang-orang menguburkan yang mati di makam-makam di bukit-bukit Yerusalem dan mulai membangun rumah-rumah persegi kecil dalam apa yang kemungkinan merupakan desa berdinding di sebuah bukit di atas mata air. Desa ini kemudian ditinggalkan selama bertahun-tahun. Yerusalem nyaris belum ada ketika Firaun Mesir dari kerajaan lama menyelesaikan puncak piramida bagaimanapun dan merampungkan Sphinx raksasa. Kemudian pada tahun 1900-an sebelum Masehi, masa ketika peradaban Minoan bersinar di Crete, Raja Hammurabi baru akan menyusun undang-undangnya di Babylon, dan orang-orang Britania beribadah di Stonehenge, batu-batu dari tanah liat, dan beberapa potongannya ditemukan di dekat Lunok di Mesir, yang menyebutkan sebuah kota bernama Ursalim. Sebuah versi penyebutan Salem, dewa bintang malam. Nama itu bisa berarti Salem yang ditemukan. Dewa bintang malam. Nama itu bisa berarti Salem telah ditemukan. Salem itu damai ya. Kembali ke Yerusalem, sebuah pemukiman. Nanti sebelum kita kembali ke sini kita bicara catatan kaki. Firaun Mesir berangan-angan menguasai Kanaan pada masa ini, tetapi tidak jelas apakah mereka berhasil mewujudkannya. Mereka mungkin menggunakan simbol-simbol tanah liat ini untuk mengutuk para penguasa dan yang membangkang dari musuh-musuh mereka, atau untuk mengekspresikan aspirasi-aspirasi mereka. Teori-teori tentang fragmen-fragmen ini telah berubah beberapa kali, menunjukkan bagaimana arkeologi lebih bersifat interpretatif ketimbang ilmiah. Telah lama dinilai bahwa orang-orang Mesir membuang bejana-bejana atau patung-patung itu untuk mengutuk atau membenci tempat-tempat yang tertera pada benda-benda itu. Karenanya tulisan-tulisan itu dikenal dengan sebutan naskah eksekrasi. Oke, kita lanjutkan.
Kembali ke Yerusalem, sebuah pemukiman telah berkembang. Kembali ke Yerusalem, sebuah pemukiman telah berkembang di sekeliling mata air Gihon. Para penghuni suku Kanaan membuat seluruh melalui bebatuan menuju sebuah kolam dalam dinding benteng mereka. Kembali ke Yerusalem, sebuah pemukiman telah berkembang di sekeliling mata air Gihon. Para penghuni suku Kanaan membuat saluran melalui bebatuan menuju sebuah kolam dalam dinding benteng mereka, sehingga mereka memiliki akses ke air. Pengaliran arkeologis mutakhir di situs itu mengungkapkan bahwa mereka membentengi mata air dengan dinding-dinding besar setebal 23 kaki dengan menggunakan batu-batu seberat 3 ton yang mungkin juga berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk merayakan kesucian kosmis mata air itu. Di beberapa bagian lain Kanaan, raja-raja pendeta membangun kuil-kuil menara berbenteng jauh ke atas lagi ke perbukitan. Sisa-sisa sebuah dinding kota telah ditemukan. Yang paling awal di Yerusalem. Orang-orang Kanaan ternyata tergolong membangun dengan skala yang lebih mengesankan dari siapapun di Yerusalem. Orang-orang Kanaan ternyata tergolong membangun. Orang-orang ternyata tergolong pembangun dengan skala yang lebih mengesankan dari siapapun di Yerusalem hingga Herodes yang Agung hampir 2000 tahun sesudahnya. Dinding-dinding ini adalah bagian dari benteng Kanaan yang direbut Daud. Yerusalem menjadi sasaran Mesir yang telah menaklukkan Palestina pada tahun 1458 sebelum Masehi. Pada 1350 sebelum Masehi, Raja Yerusalem yang ketakutan memohon atasannya. Yerusalem menjadi sasaran Mesir yang telah menaklukkan Palestina pada tahun 1458. Mungkin istilah yang paling tepat adalah Filistin, bukan Palestina. Pada tahun 1458 sebelum Masehi. Dan pada 1350 sebelum Masehi, Raja Yerusalem yang ketakutan memohon atasannya, Akhenaten, Fir'aun dari kerajaan baru Mesir, agar mengirim bantuan kepadanya sekalipun hanya 50 pemanah untuk membela kerajaan kecilnya dari agresi raja-raja tetangga dan gerombolan-gerombolan pengacau yang suka merampok. Habiru, siapa nama Raja Yerusalem itu tidak tahu. Nama Raja Yerusalem yang ketakutan memohon atasannya Akhenaten. Ya, tidak tahu kita. Raja Abdi-Hepa menyebut bentengnya ibu kota tanah Yerusalem yang dinamai Beit Sulmani, rumah kesejahteraan. Mungkin kata Sulman adalah asal muasal kata Salam dalam nama kota itu. Abdi-Hepa adalah seorang pembesar miskin dalam sebuah dunia yang di bagian selatan didominasi oleh orang Mesir, di bagian utara kini Turki oleh orang Hatti, dan di bagian barat laut oleh orang Yunani
Mykenai yang akan perang dalam perang Troya. Perang Troya ya, perang pada filsuf di zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno itu diceritakan perang Troya pada zaman filsuf. Nama depan raja itu Semitik Barat, Semit, yang merujuk ke masyarakat dan bahasa-bahasa Timur Tengah. Diduga berasal dari Salem, putra Nuh. Diduga berasal dari Sem, putra Nuh. Karena itu, Abdi Hepa kemungkinan berasal dari suatu tempat di Mediterania Timur Laut. Permohonannya yang ditemukan di dalam arsip Firaun. Karena itu Abdi Hepa kemungkinan berasal dari suatu tempat di Mediterania Timur Laut. Permohonannya yang ditemukan dalam arsip Firaun dicengkam, kepanikan dan bernada menjilat. Ungkapan pertama yang diketahui dari seorang Yerusalem. Di kaki raja aku berlutut 7 kali. Di sini perbuatan yang dilakukan Milkili dan Suardatu telah melawan tanah ini. Mereka telah menggiring tentara Gezer melawan hukum raja. Tanah raja telah beralih ke Habiru, dan kini sebuah kota milik Yerusalem telah jatuh ke orang-orang Kiltu. Semoga raja mendengarkan Abdi Hepa, pelayanmu, dan mengirimkan para pemanah. Apapun yang terjadi pada raja yang terpojok ini, baru seabad kemudian orang-orang Yerusalem membangun teras-teras yang menjulang di atas mata air Gihon di Bukit Opel yang masih ada hingga kini. Pondasi sebuah benteng atau kuil salib. Pondasi sebuah benteng atau kuil Salem. Mata air Gihon. Suatu masa pada abad ke-13 sebelum Masehi, sebuah masyarakat yang disebut Yebusit menduduki Yerusalem. Tapi dunia Mediterania lama dihancur leburkan oleh gelombang pendatang yang disebut sebagai orang-orang laut yang datang dari Laut Aega. Dalam badai penyerbuan dan migrasi ini, beberapa imperium surut. Hiti jatuh, Mykenai hancur secara misterius. Mesir goyah, dan seseorang menyebutkan Ibrani muncul untuk pertama kalinya. Dan seseorang menyebutkan Ibrani muncul untuk pertama kalinya. Ibrahim di Yerusalem. Bani Israel. Oke, jangan di mana nih ya, 2 aja kan. Jadi kuil Salem ini
kita sebelum melanjutkan tentang Ibrahim di Yerusalem atau Bani Israel, kita baca dulu catatan kakinya. Ini apa nih itu? Sepertinya kuil salem ya. Ini adalah sebagian dari 380 surat yang ditulis dalam bahasa Babilonia yang dicetak pada lempengan tanah liat oleh para pemimpin lokal kepada Raja Firaun Klenik Amenhetop IV tahun 1352 sampai dengan 1336 sebelum Masehi, yang melambangkan penyembahan pada matahari, bukan pada daratan dewa tradisional Mesir. Dia mengubah namanya menjadi Akhenaten, arsip kerajaan dari Kementerian Luar Negerinya ini. Badan surat menyurat Firaun ditemukan pada tahun 1987 di ibu kota Akhenaton, kini El Amarna, sebelah selatan Kairo. Suatu teori menjelaskan bahwa Habiru adalah masyarakat awal Ibrani Israelite. Namun kata itu secara sederhana berarti pengembara. Dalam bahasa Babilonia, kemungkinan Ibrani berasal dari satu kelompok kecil Habiru. Berarti surat tentang kuil Salem. Betul, pemanah. Suratnya. Oke, kita lanjutkan pembacaan tentang Ibrahim di Yerusalem, Bani Israel. Abad gelap baru. Abad gelap baru yang berlangsung selama 3 abad membawa kemunculan Ibrani. Dikenal juga Bani Israel, Israelites, suatu masyarakat yang masih samar, yang menyembah satu Tuhan, mendiami dan membangun sebuah kerajaan di daratan sempit Kanaan. Kemajuan mereka tergambarkan dalam kisah-kisah tentang penciptaan dunia, masal muasal mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan mereka. Meninggalkan tradisi-tradisi ini yang kemudian terekam di dalam naskah-naskah suci Ibrani. Belakangan disusun dalam 5 kitab Musa. Pentateuch, bagian pertama dari kitab suci Yahudi. Tanakh, Bible menjadi buku kitab-kitab. Bible menjadi buku kitab-kitab, tapi bukan merupakan sebuah dokumen. Jadi 5 kitab Musa itu sebagaimana kita ketahui di dalam Alkitab atau kitab Bible itu dikenal juga dengan nama kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu sebagai sedikit informasi. Ini adalah sebuah perpustakaan miris. Ini kan Bible menjadi buku kitab-kitab, tapi bukan merupakan sebuah dokumen. Ini adalah sebuah perpustakaan mistis, naskah-naskah yang saling bersangkutan dengan yang ditulis secara Kita baca sekali lagi. Ini adalah sebuah perpustakaan mistis, naskah-naskah yang saling bersangkutan yang ditulis para pengarang tak dikenal yang menulis dan menyunting pada masa
yang berbeda dengan tujuan-tujuan yang sangat luas ragamnya. Oke. Kita karya sakral yang dari begitu banyak masa dan begitu banyak tangan berisi sebagian fakta-fakta sejarah yang bisa dibuktikan, sebagian kisah mitos yang belum terbukti, sebagian puisi tentang keindahan yang mengagumkan, yang banyak nukilan misteri yang sangat sulit dimengerti, mungkin bersandi, mungkin hanya salah penerjemahan. Sebagian besar ditulis tidak untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa, tapi untuk mempromosikan suatu kebenaran tinggi. Hubungan seseorang dengan Tuhannya. Hasilnya adalah suatu sumber yang kontradiktif, tidak bisa diandalkan mengulang-ulang, namun tetap sangat berharga. Sering tersedia hanya satu untuk kita dan ia juga secara efektif merupakan biografi yang pertama yang bernilai tinggi tentang Yerusalem. Pemimpin pendiri Ibrani menurut Genesis, kitab Kejadian, kitab pertama Bible, adalah Abram. Yang berarti Abraham itu Ibrani, Abraham bersama ya. Yang digambarkan bepergian dari Ur. Ur ini di daerah yang kini masuk wilayah Irak, untuk menetap di Hebron. Inilah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepadanya oleh Tuhan yang menamai dirinya Bapa masyarakat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ibrahim. Inilah Kanaan, tanah yang dijanjikan kepadanya oleh Tuhan yang menamai dirinya Bapak masyarakat, Ibrahim. Dalam perjalanannya, Ibrahim disambut oleh Melkisedek, Raja Pendeta Salem. Penyebutan pertama Yerusalem dalam Bible, demi nama El Elyon, Tuhan paling tinggi. Ini menunjukkan Yerusalem sudah merupakan tempat ibadah orang Kanaan yang dipimpin para raja pendeta. Bagaimana ini? Ini ada itu. Kalau Yerusalem merupakan tempat ibadah orang Kanaan, Abraham waktu itu mengusir orang adalah. Belakangan Tuhan menguji Ibrahim dengan memerintahkan dia mengorbankan putranya Ishak di atas sebuah bukit di tanah Moriah, dikenal sebagai Bukit Moriah, Bukit Suci Yerusalem. Cucu Ibrahim yang nakal, Abraham, Ishak, dan Yakub. Cucu Ibrahim yang nakal, Yakub menggunakan siasat untuk membereskan. Nanti sebelum kita membahas ini,
melanjutkan pembacaan, kita baca catatan kaki dulu. Penciptaan muncul 2 kali di dalam kitab Kejadian Genesis, yaitu pasal 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3, pasal 3. Dan pasal 3 kan penciptaan manusia. Dan pasal 2 ayat 4 sampai dengan 25. Ada 2 genealogi Adam, 2 arus cerita, 2 penaklukan Yerusalem, 2 kisah di mana Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Ada banyak anakronisme, misalnya keberadaan Palestina dan Filistin dan Aramea di dalam Genesis ketika mereka belum tiba di Kanaan. Onta-onta binatang pengangkut beban muncul terlalu dini. Para ahli percaya kitab-kitab biblikal awal ditulis oleh sekelompok penulis yang berbeda-beda. Salah satunya menekankan El atau Tuhan atau Dewa Kanaan, yang lain menekankan pada Yahweh, satu Tuhan yang spesial. Oke, kita lanjutkan. Cucu Ibrahim yang nakal, Yakub menggunakan siasat untuk membereskan warisan ini, tapi justru terjebak di dalam pertarungan gulat dengan seorang asing yang ternyata Tuhan. Mungkin ini adalah di dalam istilahnya itu manifestasi Cucu Ibrahim yang nakal, Yakub menggunakan siasat untuk membereskan warisan ini, tapi justru terjebak dalam pertarungan gulat dengan seorang asing yang ternyata Tuhan. Karena itu nama barunya adalah Israel. Dia yang berjuang bersama Tuhan. Itu artinya Israel, dia yang berjuang, dia yang bergelut, dia yang bertarung dengan Tuhan, dia yang berjuang bersama Tuhan. Inilah tepatnya kelahiran rakyat Yahudi yang hubungannya dengan Tuhan begitu mesra sekaligus menyiksa. Jadi tadi itu mungkin teopani daripada Tuhan yang bergelut dengan Israel. Inilah tepatnya kelahiran rakyat Yahudi yang hubungannya dengan Tuhan begitu mesra sekaligus menyiksa. Israel adalah bapa dari 12 pendiri suku yang bermigrasi ke Mesir. Ada begitu banyak kontradiksi di dalam kisah-kisah para pendeta, sehingga semua itu tidak mungkin dilacak masanya secara historis. Masih ada waktu. Setelah 430 tahun, kitab Exodus, kitab Keluaran, menggambarkan kaum Bani Israel yang tertindas sebagai budak-budak pembangun kota-kota Firaun. Secara ajaib lolos dari Mesir berkat bantuan Tuhan. Masih dirayakan orang Yahudi di dalam festival Paskah. Dan dipimpin oleh pangeran Ibrani bernama Musa. Saat mereka mengembara di Sinai, Tuhan menganugerahkan kepada Musa 10 firman atau 10 perintah Allah, perintah Tuhan.
Jika kaum Bani Israel hidup dan beribadah menurut aturan-aturan Tuhan, Dia menjanjikan kepada mereka tanah Kanaan. Ketika Musa mencari sifat Tuhan ini dengan bertanya, "Siapakah namamu?" Dia menerima jawabnya larangan Tuhan. Siapakah namamu? Ketika Musa mencari sifat Tuhan ini dengan bertanya, "Siapakah namamu?" Dia menerima jawaban larangan ilahiyah. Aku adalah aku. Satu Tuhan tanpa nama yang di dalam bahasa Ibrani menjadi YHWH. Yahweh atau yang kemudian dilafalkan oleh orang Kristen menjadi Jehovah. Kita kembali lagi. Sebagaimana telah kita ketahui, 10 perintah Tuhan itu, yaitu pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hanya satu sembahan, yaitu Allah Tuhan, Yahweh, Yehova. Dan yang kedua yaitu jangan membuat berhala. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, suci dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan mencuri. Kedelapan, jangan berzina. Kesembilan, jangan bersaksi dusta. Dan kesepuluh, jangan mengingini milik sesamamu. Itu sebagai informasi ya, 10 firman itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Banyak orang Semit menetap di Mesir. Ramses II yang agung, mungkin Firaun, yang memaksa orang-orang Ibrani bekerja di kota-kotanya. Nama Musa adalah bahasa Mesir, yang menunjukkan paling tidak dia berasal dari sana. Dan tidak ada alasan untuk meragukan bahwa pemimpin karismatik pertama agama-agama monoteis itu, Musa atau seorang seperti dia, benar-benar menerima wahyu ilahiyah. Karena demikianlah bagaimana agama bermula. Tradisi masyarakat Semitik yang lolos dari penindasan dapat dipercaya, namun mengabaikan penanggalan. Musa, ini sebelum kita melanjutkan itu, kita baca dulu catatan kaki. Ketika kuil itu berdiri di Yerusalem, hanya pendeta tinggi itu setahun sekali yang bisa melafalkan pentagram YHWH. Dan orang-orang Yahudi bahkan hingga sekarang dilarang mengucapkannya. Lebih memilih memakai Adonai, Tuhan, atau hanya Hashem, nama yang tidak bisa diucapkan. Berarti nama itu sangat sakral bagi bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Mereka tidak bisa menyebut nama Tuhan karena itu nama itu sangat tinggi, sangat sakral. Oke, kita lanjutkan. Musa memandang sekilas tanah yang dijanjikan dari Bukit Nebo. Musa memandang sekilas tanah yang dijanjikan dari Bukit Nebo, tapi meninggal dunia sebelum dia bisa memasukinya. Jadi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, namun dia sendiri tidak sampai menuju tempat tujuannya, yaitu tanah Israel, Yerusalem itu.
Musa memandang sekilas tanah yang dijanjikan dari Bukit Nebo, tapi meninggal dunia sebelum dia bisa memasukinya. Penggantinya adalah Joshua yang memimpin kaum Bani Israel memasuki Kanaan. Bible menggambarkan perjalanan mereka sebagai sebuah amuk berdarah dan pemukiman bertahap. Tidak ada bukti arkeologis, adanya sebuah penaklukan. Tapi para pemukim pastoral menemukan banyak desa-desa tak berdinding di daratan-daratan tinggi Yudea. Satu kelompok kecil Bani Israel yang lolos dari Mesir. Mungkin di antara mereka dipersatukan oleh penyembahan kepada Tuhan atau Yahweh yang mereka sembah di dalam kuil yang bisa dipindah-pindahkan. Yang mereka dipersatukan oleh penyembahan kepada Tuhan Yahweh yang mereka sembah di dalam kuil yang bisa dipindah-pindahkan. Mungkin tenda mungkin ya. Suatu tempat ibadah yang menaungi lemari kayu suci. Suatu tempat ibadah yang menaungi lemari kayu suci yang dikenal sebagai tabut perjanjian atau Ark of the Covenant. Mereka mungkin membangun identitas mereka dengan menceritakan kisah-kisah para pemimpin pendiri mereka. Oh jelas ya. Banyak dari tradisi-tradisi ini dari Adam dan kebun Eden sampai Ibrahim. Belakangan diagungkan tidak hanya oleh orang Yahudi, tapi juga Kristen dan Muslim, dan akan ditempatkan di Yerusalem. Banyak dari tradisi-tradisi ini dari Adam dan kebun Eden sampai Ibrahim belakangan diagungkan tidak hanya oleh orang Yahudi, tapi juga Kristen dan Muslim, dan akan ditempatkan di Yerusalem. Kaum Bani Israel kali ini sangat dekat dengan kota untuk pertama kalinya. Jadi dari kisah Musa belum sampai ke dalam Yerusalem. Musa meninggal di Bukit Nebo ketika dia melihat kota Yerusalem dari kejauhan, yaitu dari Bukit Nebo. Tetapi dia meninggal karena Tuhan tidak mengizinkan dia sampai di sana. Dan itu digantikan oleh Yosua. Dan itu ada di dalam kitab Keluaran. Bagi Anda yang sudah pernah membaca Alkitab, kitab Keluaran pasti tidak asing dengan cerita ini. Invasi Bani Israel atas Kanaan adalah sebuah teori. Tentang ajang pertempuran yang rumit. Biasanya tidak terbukti, tapi tampaknya penyerbuan Jericho yang dinding-dindingnya remuk oleh trompet-trompet Joshua adalah mitos, katanya. Jericho lebih kuno dari Yerusalem. Tapi ia belum ada pada saat itu dan tidak ada bukti runtuhnya dinding-dinding. Hipotesis penaklukan sulit untuk dicerna secara harafiah karena pertempuran seperti diklaim dalam kitab Joshua biasanya berlangsung dalam suatu daerah kecil. Malah Bethel dekat Yerusalem adalah salah satu dari beberapa kota yang ditaklukkan dalam kitab para hakim.
yang sesungguhnya dihancurkan pada abad ke-13 sebelum Masehi. Kaum Bani Israel mungkin jauh lebih damai dan toleran ketimbang yang mereka klaim. Ya, itu kan pendapat pribadi. Ini mungkin mereka kan terdesak. Di saat manusia terdesak, ya jelas tidak ada pilihan. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan selanjutnya, kebangkitan Daud. Oke, kita sudah 50 menit sudah berlalu. Kita akan menyelesaikan kota David sudah selesai. Bukan ini apa tadi itu, coba dulu. Ya, kota Daud, dunia Daud sudah selesai kita baca. Kita akan melanjutkan ke bab yang kedua di pertemuan kita yang berikutnya. Oke, terima kasih, tetaplah bersama kami di channel Hani Bajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.